Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Luki Nadia, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Pringsewu. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan Jurnal Refleksi Dwi Mingguan Modul 2.1 Pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Model refleksi yang akan saya gunakan yaitu model 4F. Yang pertama ada fact atau peristiwa, yang kedua adalah feeling atau perasaan, yang ketiga adalah finding atau pembelajaran, dan yang keempat adalah future atau penerapan. Fact atau peristiwa. Pembelajaran modul 2.1 dimulai pada tanggal 20 Oktober 2023 dengan kegiatan tes awal paket modul 2. Pada awal modul 2.1 pada bagian mulai dari diri, saya diminta untuk melakukan refleksi mengenai kondisi kelas yang saya ajarkan saat ini. Selanjutnya, saya diminta untuk menjelaskan tantangan-tantangan yang mungkin muncul selama proses pembelajaran di kelas dan tindakan-tindakan yang telah saya lakukan untuk mengatasi tantangan tersebut. Pada tahap eksplorasi konsep, saya membuat diagram flyer mengenai apa yang saya pahami tentang pembelajaran berdiferensiasi. Dalam ruang kolaborasi yang dipandu oleh Ibu Arsy Dilivia Fitri selaku fasilitator, serta dengan partisipasi Bapak Suyutriyadi dan Bapak Muhammad Arianto sebagai pengajar praktik, saya bekerja bersama dengan 3 rekan lain dari CGP, yaitu Pak Abrar, Pak Ardi, dan Pak Fajar, untuk menganalisis sebuah kasus di tingkat sekolah menengah pertama atau SMP. Kami dapat menyimpulkan bahwa tokoh Pak Dudidam sebagai guru SMP telah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Dalam alur demonstrasi kontekstual, kami diminta untuk membuat modul ajar atau RPP sesuai dengan jenjang pendidikan dan mata pelajaran yang kami ampu masing-masing. Ketika saya mencoba menyusun koneksi antar materi yang telah dipelajari mulai dari modul 1.1 hingga modul 2.1, saya menyadari bahwa semuanya sangat erat terkait dengan pendekatan pendidikan yang berfokus pada keberpihakan terhadap murid. Saya merasa sangat bersyukur atas ilmu baru yang luar biasa yang telah saya peroleh melalui modul 2.1. Ilmu ini memiliki dampak yang signifikan pada eksistensi saya sebagai seorang guru. Modul ini telah memberikan saya wawasan yang kaya terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Selama proses pembelajaran dalam modul ini, saya telah memperoleh pengetahuan yang sangat berharga, yang telah mendorong semangat saya untuk lebih giat dalam mengaplikasikan semua yang telah saya pelajari. Diskusi yang berlangsung dalam forum selama sesi ruang kolaborasi dan elaborasi telah membantu saya untuk memahami lebih dalam tentang bagaimana mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. Saya berharap bahwa dengan pengetahuan ini saya akan dapat secara konsisten menjalankan pendekatan pembelajaran yang memberikan prioritas pada kesejahteraan murid. Findings. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha seorang guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di dalam kelas dengan tujuan memenuhi kebutuhan belajar individu masing-masing murid. Menurut Tomlinson, dalam konteks kelas yang dikelola oleh seorang guru yang menerapkan pendekatan berdiferensiasi, guru secara konsisten berupaya untuk merespon kebutuhan belajar yang beragam dari murid-muridnya. Dalam mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi ini, guru perlu mempertimbangkan sejumlah faktor, seperti merumuskan tujuan pembelajaran yang jelas, bagaimana guru merespon atau merakit pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid, menciptakan lingkungan yang merangsang murid untuk belajar, mengelola kelas dengan efektif, serta melakukan penilaian secara berkesinambungan. Terdapat 3 aspek yang digunakan untuk mengkategorikan kebutuhan murid, yaitu kesiapan belajar, minat, dan profil belajar.
Kesiapan belajar mencakup kapasitas individu untuk memahami materi, konsep, atau keterampilan baru. Minat adalah kondisi psikologis yang memicu reaksi yang tertuju pada situasi atau objek tertentu yang memberikan kesenangan dan kepuasan pribadi. Sementara itu, profil belajar mengacu pada cara-cara yang paling efektif bagi individu untuk memahami materi. Adapun strategi dalam pembelajaran berdiferensiasi ada 3, yaitu yang pertama ada diferensiasi konten, yang kedua ada diferensiasi proses, dan yang ketiga ada diferensiasi produk. Future atau penerapan. Setelah menyelesaikan modul ini, saya akan mengadakan tes diagnostik menggunakan kuesioner, menganalisis data yang telah ada, atau melakukan wawancara untuk mengidentifikasi kebutuhan individual murid dalam kelas saya. Selanjutnya, saya akan merencanakan dan menerapkan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi. Saya juga berencana untuk secara aktif berkolaborasi dengan rekan guru yang memiliki pengalaman dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Selain itu, saya akan berusaha untuk menyebarkan praktik-praktik terbaik yang saya pelajari agar pendekatan pendidikan yang berpihak pada murid dapat diterapkan secara konsisten di sekolah saya. Demikian jurnal refleksi dwi mingguan modul 2.1 pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.